Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menonton video ini, marilah kita semua panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua dengan nikmat kesehatan yang masih diberikannya. Tak lupa pula salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dajjal disebut juga Al-Masih Ad-Dajjal, adalah seorang tokoh dalam eskatologi Islam dan eskatologi Kristen Ortodoks yang akan muncul menjelang hari kiamat. Dajjal dikatakan kafir dan jahat, pembawa fitnah, ujian terbesar. Tidak ada ujian yang terbesar selain itu. Tentu banyak perbedaan pendapat mengenai Dajjal ini, karena kita tidak menyaksikan sendiri kejadian sebenarnya. Namun yang terpenting bagi umat Islam adalah mempercayai kabar tentang kemunculan Dajjal menjelang hari kiamat nanti. Selebihnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Mengetahui yang telah dan akan terjadi. Sebelum masuk ke inti pembahasan, bantu support channel Spiritual of Universe dengan like, subscribe, dan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Bismillah, marilah kita bersama-sama menjelajahi petunjuk yang agung ini. Kiamat tidaklah terjadi hingga kalian melihat 10 tanda-tanda sebelumnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebelum kedatangan hari kiamat, bumi akan diselimuti kabut tebal, kemunculan Dajjal, binatang Ad-Dabbah, terbitnya matahari dari barat, turunnya Isa bin Maryam alaihi salam, kemunculan Yakjuj dan Makjuj, 3 gerhana, gerhana di timur, gerhana di barat dan gerhana di Jazirah Arab. Dan yang terakhir adalah api muncul dari Yaman menggiring manusia menuju tempat perkumpulan mereka. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam satu hadits riwayat Hudzaifah bin Asid Al-Ghifari. Dajjal merupakan salah satu tanda dari beberapa tanda kiamat kubra. Ia merupakan perkara gaib atau semiyat. Umat Islam wajib mengimani kedatangan Dajjal di akhir zaman nanti. Caranya, umat Islam harus meyakini sepenuhnya apa yang pernah disampaikan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai Dajjal. Dalam satu hadits riwayat Abu Daud, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa Dajjal secara fisik merupakan seorang laki-laki pendek, berambut keriting, matanya buta sebelah. Dia mengaku sebagai Tuhan sehingga membuat umat manusia kebingungan. Namun, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa Tuhan tidak buta sebelah, sebagaimana Dajjal. Suatu hari, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan khutbah di hadapan para sahabatnya secara panjang mengenai Dajjal. Merujuk Hayatus Syahabah, Syekh Muhammad Yusuf Al-Kandahlawi, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengawali khutbahnya dengan mengatakan bahwa setiap nabi yang diutus Allah pasti mengingatkan kaumnya terhadap Dajjal, termasuk dirinya sebagai nabi terakhir. Dajjal pasti akan muncul di tengah kalian, tegas Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dirinya akan menjadi pelindung bagi setiap muslim manakala Dajjal muncul pada zamannya. Namun, jika Dajjal datang setelah Nabi Muhammad wafat, maka setiap muslim menjadi pelindung atas dirinya sendiri. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggantikan Nabi untuk melindungi umatnya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menjelaskan perihal wilayah kemunculan Dajjal. Disebutkan bahwa Dajjal akan datang dari suatu wilayah yang sepi antara Syam dan Irak. Lalu dia membuat keonaran di mana-mana, di seluruh penjuru dunia. Dajjal akan mulai muncul dan berkata, "Aku adalah nabi, padahal tidak ada lagi nabi sesudahku." Lalu ia mengulanginya, sampai akhir berkata, "Aku adalah Tuhanmu, padahal kalian tidak melihat Tuhan kalian sebelum mati." Dijelas Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain ciri-ciri fisik yang sudah disebutkan tadi, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengungkapkan bahwa ciri-ciri Dajjal lainnya adalah ada kata kafir di antara kedua bola matanya. Semua orang yang beriman bisa membaca kata di jidat Dajjal tersebut. Oleh karena itu, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan umatnya yang menjumpai Dajjal agar meludahi wajahnya dan membacakan awal-awal surat Al-Kahfi.
Dajjal dijelaskan Nabi Muhammad SAW sebagai seorang yang sakti. Dia akan menguasai umat manusia. Ia bisa menghidupkan manusia setelah membunuhnya. Tapi, Nabi Muhammad SAW menegaskan bahwa Dajjal tidak bisa melakukan lebih daripada itu. Juga tidak bisa menguasai manusia lainnya. Cobaan Dajjal antara lain ia membawa surga dan neraka. Neraka Dajjal adalah surga, sedangkan surga Dajjal adalah neraka. Barang siapa diuji dengan neraka Dajjal, hendaklah ia memejamkan mata dan meminta pertolongan kepada Allah. Niscaya neraka itu menjadi dingin dan menyelamatkan, sebagaimana api menjadi dingin dan menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam, papar Nabi Muhammad SAW. Nanti, Dajjal akan melewati sebuah desa di mana penduduknya mengimani dan mempercayainya. Dajjal kemudian berdoa untuk kesejahteraan mereka. Maka hujan pun turun, bumi menjadi subur, binatang mereka menjadi sangat gemuk, penuh dengan daging, dan deras air susunya. Kondisi berbeda dialami penduduk desa yang mengingkari dan tidak mengimani Dajjal. Dajjal mengutuknya hingga tidak ada satupun binatang mereka yang hidup. Hari-hari Dajjal adalah 40 hari. Satu hari seperti 1 tahun, 1 hari lagi seperti sebulan, 1 hari lagi seperti sepekan, sedangkan hari-hari berikutnya adalah seperti hari-hari biasa, sedangkan hari terakhir adalah hari seperti Fata Morgana. Pagi hari, seseorang berada di pintu Madinah dan sebelum di pintu yang lain. Sore hari telah tiba, sabda Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Wahai manusia, sesungguhnya tidak ada makhluk di muka bumi ini sejak Allah menciptakan Adam sampai hari kiamat yang fitnahnya lebih besar daripada Dajjal." Hadits riwayat Muslim. Para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW telah pula menjelaskan tentang Dajjal kepada umatnya. Hanya tidak seperti sedetail penjelasan Nabi Muhammad SAW. Dajjal adalah seorang yang buta di salah satu matanya dan di antara matanya terdapat tulisan kafir. Dalam Sahih Bukhari diriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW pernah memberikan khutbah di hadapan para sahabatnya. Lalu dia menyebutkan Dajjal. Rasulullah SAW bersabda, "Aku benar-benar akan memperingatkan kalian tentang Dajjal." Tidak ada seorang nabi melainkan ia pernah memperingatkan kaumnya tentang masalah tersebut. Tetapi aku akan mengatakan kepada kalian suatu ucapan yang belum pernah dikatakan oleh seorang nabi pun sebelumku. Dia itu, Dajjal, picak, bermata sebelah, sedangkan Allah tidaklah picak. Tidaklah Allah mengutus seorang nabi melainkan telah memperingatkan umatnya tentang Dajjal, dan Nabi Nuh telah memperingatkan hal itu kepada umatnya, juga para nabi yang datang sesudahnya. Hadis riwayat Ahmad. Demikianlah penjelasan Nabi Muhammad SAW mengenai Dajjal. Selain menyampaikan ciri-ciri, wilayah kemunculannya, dan cobaan yang dibawa Dajjal, Nabi Muhammad SAW juga mengingatkan agar umat muslim tetap memegang teguh keimanan dan keislamannya. Tidak mengikuti, apalagi meyakini apa yang disampaikan Dajjal. Karena sesungguhnya surganya Dajjal adalah nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan nerakanya Dajjal adalah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Jika ada yang baik itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jika ada yang buruk itu datang dari diri saya pribadi. Mohon maaf atas kehilafan tutur kata dan perbuatan. Semoga Allah membimbing kita semua ke jalan yang benar. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.